Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ma stata'tum wa taqullaha la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Kaum muslimin, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ada beberapa keistimewaan nikmat iman sehingga kita layak untuk mensyukurinya. Yang pertama, tidak semua orang mendapat nikmat iman ini. Yang kedua, nikmat iman menyelamatkan hidup kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Demikian pula halnya dengan nikmat imanlah Allah menjamin hambanya untuk masuk ke dalam jannah, yaitu surga. Pada hari yang mulia ini, seluruh umat Islam seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Pada hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah Khalilullah, yaitu kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sosok Rasul yang mendapatkan begitu banyak ujian dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan saya juga memohon kepada Engkau ya Allah dari keturunanku. Qala la yanalu ahli zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang
yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Imam Ghazali dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat dalam ayat ini adalah perintah dan larangan. Dan para ujian yang menimpa Nabi Ibrahim adalah dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Karena ketika Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang disembah oleh Namrud dan rakyatnya, kemudian Nabi Ibrahim diinterogasi, betulkah dia yang menghancurkan patung-patung tersebut? Lalu dia dieksekusi, diberikan hukuman, dibakar hidup-hidup. Ibrahim juga diperintahkan untuk menjadi putranya Ismail dan lain sebagainya ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim mampu melewati semua ujian ini dengan sempurna. Karena itulah Allah Ta'ala menegaskan bahwa pada diri kekasihnya yang mulia ini terdapat keteladanan yang layak untuk kita ikuti. Allah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Keteladanan Nabi Ibrahim juga dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, "Laqad kana lakum uswatun hasanah." Sungguh dalam pribadi Muhammad itu ada teladan yang layak untuk diikuti. Pada ayat lain Allah juga berfirman, "Innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, Khatib akan menyampaikan 4 nilai pendidikan yang terdapat dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah salah satu rasul yang mendapat predikat ulil azmi, yaitu rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Berbagai macam ujian beliau terima dari Allah SWT. Salah satu ujian yang menimpa beliau adalah belum dikaruniai anak sampai lanjut usia. Dalam kondisi seperti itu, beliau tidak berhentinya melantunkan doa kepada Allah Ta'ala seraya mengucapkan, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Surat As-Saffat ayat 100. Kenapa Nabi Ibrahim menghendaki anak yang soleh? Anak yang soleh itu memiliki standar ukuran. Yang pertama, salimatul akidah, salimul akidah, yaitu akidah atau iman yang bersih. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang mengacu kepada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketiga, makinul khuluq, yaitu akhlak yang soleh. Memiliki akhlak atau adab yang baik merupakan sebuah keniscayaan. Dia sangat penting sekali. Sebagaimana halnya ketika Imam Syafi'i dia akan menuntut ilmu, ibunya berpesan, "Wahai anakku, silahkan engkau cari ilmu pada ulama manapun juga, tapi carilah ilmu dari ulama yang memiliki akhlak, memiliki adab yang baik." Begitu juga halnya Ibnu Mubarak dan menyatakan 20 tahun saya mempelajari ilmu dan 30 tahun saya mempelajari adab. Begitu pentingnya adab daripada ilmu. Begitu juga Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya mendahulukan adab daripada ilmu merupakan sebuah keharusan. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan,
mengatur dan merawat alam semesta ini. Hanya Allah lah yang menurunkan rezeki, memberikan anak, menurunkan hujan, dan menghidupkan dan mematikan, memberikan kita sakit dan menyembuhkan. Nabi Ibrahim meyakini hal ini semuanya. Karena itu, beliau memanggil Allah dengan kata Rabb, artinya yang maha menjaga dan memelihara. Setelah kita meyakini semua itu, maka wajib bagi kita untuk tidak beribadah dan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Di sini kita dapatkan Nabi Ibrahim tidak memohon kecuali kepada Allah atas segala karunia dan keturunan. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita ada berdoa. Di antara ada berdoa adalah hendaknya kita tidak meminta sesuatu kepada Allah di dalam kehidupan ini kecuali jika sesuatu tersebut mempunyai kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim tidak meminta keturunan kecuali keturunan yang soleh, yaitu keturunan yang akan meneruskan perjuangan dalam menyebarkan, menegakkan ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Anbiya Allah, Nabi-Nabi Allah yang ditulis oleh Ahmad Bahjah, dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas melakukan perjalanan yang panjang. Saat itu Nabi Ismail masih bayi, belum bisa. Nabi Ibrahim melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu Nabi Ibrahim turun dari gunung hewan agamanya. Kemudian dia menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Hadirin jamaah rahimahumullah. Ketika anak dan istri ditinggalkan demikian, maka Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, ini perintah siapa?" Nabi Ibrahim diam, tak sanggup dia menyampaikan kalimat untuk anak dan istrinya. Kemudian kembali istri bertanya, "Ya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Ibrahim mengatakan, "Iya, ini perintah Allah." Kemudian istrinya mengatakan, "Kalau ini perintah Allah, maka silakan tinggalkan kami. Kami yakin bahwasanya dalam kondisi begini pun, yakin Allah akan menyelamatkan kami." Hadirin jemaah rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dalam kondisi seperti itu mampu berbaik sangka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Saat ini kita melihat banyak orang yang frustasi dan susah dalam kehidupan ini, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka pada kebaikan Allah. Padahal nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sangat berlimpah. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Dia sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, totalitas kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah,
mendapat ujian berat, pada saat rasa bahagianya keluar saat kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya lewat perintah menyebut Ismail. Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tidak boleh melabaikan dan melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lulus dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yaitu pendekatan diri. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilhamd. Keempat, yakni bahwa kepatuhan akan membuahkan balasan yang agung. Seorang hamba yang sabar ketika diuji oleh Allah dan taat terhadap segala perintahnya serta pasrah pada hukumnya, niscaya akan mendapat balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim kalau menghadapi ujian yang bertubi-tubi dari Allah Ta'ala. Di antara balasan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah sebagaimana firman-Nya, "Wa nadaina ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka kadzalika najzil muhsinin." Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." As-Saffat ayat 104 dan 105. Hadirin jamaah rahimakumullah, kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah untuk Allah, bukan pula untuk orang lain, tapi kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 35, "In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat, maka ketahuilah kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Demikian pula juga firman Allah, "Wajadahu sayyi'atin sayyi'atin Tuhan." Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. As-Surah ayat 39. Nama dan perjuangan yang diberikan kepada Ibrahim merupakan generasi yang baik, generasi yang diciptakan oleh Allah SWT agar umat ini, masyarakat ini menjadi umat yang baik. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Perjuangan dan tambahan Nabi Ibrahim telah dibagikan dalam Al-Quran yang akan dibaca kaum muslimin hingga hari kiamat dan ditulis dengan tinta emas di dalam buku sejarah. Dengan sikap pasrah terhadap perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi panutan umat sepanjang zaman. Allah melimpahkan rahmat, keberkahan dan keselamatan kepadanya. Allah berfirman, "Salamun ala Ibrahim," yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Selain generasi selanjutnya juga akan selalu mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Paling tidak 5 kali dalam sehari kaum muslimin seluruh dunia mendoakan keselamatan dan keberkahan atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, tepatnya di akhir sholat saat kita diperintahkan membaca sholawat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Itulah 4 nilai pendidikan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga kita dapat meneladaninya dalam rangka perbaikan terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin.
fattabi'u ya ulil absar la'alakum turhamun.